Oke, baik. Selamat pagi teman-teman semua. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang transformator instrumen. Nah, apakah teman-teman semua tahu apa itu transformator instrumen? Transformator instrumen merupakan salah satu komponen atau perangkat yang sangat penting dalam sistem tenaga listrik, di mana transformator instrumen itu merupakan perangkat listrik yang berfungsi mengubah tegangan arus listrik dari tingkat tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Nah, pada video pembahasan kali ini kita akan membahas apa itu transformator instrumen, apa saja jenis-jenis transformator instrumen, dan bagaimana cara kerja transformator instrumen itu dalam sistem ketenaga listrikan. Ya, kita akan membahasnya satu persatu. Pertama itu adalah definisi transformator instrumen. Transformator instrumen adalah perangkat listrik yang berfungsi untuk mengubah tegangan dan arus listrik dari tingkat tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Transformator instrumen digunakan dalam sistem tenaga listrik modern untuk mengukur dan melindungi sistem tersebut. Kemudian, apa sih fungsi utama dari transformator instrumen itu? Sini dapat kita lihat dengan jelas ya. Fungsi utama dari transformator instrumen itu adalah yang pertama, menjadi pengukuran yang aman, yaitu dengan mengurangi tegangan dan arus tinggi pada sistem tenaga listrik ke tingkat yang lebih aman untuk diukur oleh alat ukur dan peralatan proteksi. Kemudian yang kedua sebagai isolasi, yaitu dengan memberikan isolasi listrik antara sirkuit tegangan tinggi dan peralatan pengukuran atau proteksi, sehingga melindungi operator dan perangkat dari tegangan berbahaya. Dan yang ketiga yaitu sebagai penggerak alat ukur dan proteksi, dengan memberikan sinyal arus atau tegangan yang akurat dan proporsional untuk menggerakkan alat ukur seperti voltmeter dan ammeter dan perangkat proteksi seperti relay. Ya, itu sajalah teman-teman mungkin beberapa fungsi utama dari transformator instrumen itu. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis transformator instrumen, dan perlu teman-teman ketahui bahwa transformator instrumen ini juga memiliki jenis-jenisnya, yaitu yang pertama diantaranya adalah current transformer atau CT. Itu transformator arus CT digunakan untuk mengukur arus listrik pada rangkaian tegangan tinggi tanpa harus menghubungkan alat ukur langsung ke sirkuit utama. CT bekerja dengan menginduksi arus primer, namun pada tingkat yang lebih rendah dan aman. Kemudian jenis-jenis dari current transformer ya. Yang pertama itu ada current transformer toroidal, yaitu tidak memiliki inti terbuka, kabel utama dilewatkan melalui inti toroid. Kemudian yang kedua ada current transformer wound type, yaitu primer terhubung secara seri dengan beban dan memiliki lilitan pada inti. Kemudian ada current transformer bar type, yaitu menggunakan konduktor utama sebagai lilitan primer tunggal. Kemudian yang terakhir ada current transformer summation, yaitu dengan menggabungkan arus dari beberapa saluran untuk memberikan sinyal keluaran tunggal. Ya, untuk gambar dari current transformer atau arus atau transformator arus sendiri dapat kita lihat pada gambar yang di sebelah kiri ini. Oke teman-teman, kemudian kita masuk ke simbol-simbol dalam transformator arus. Ya, yang pertama simbol dalam transformator arus atau dalam current transformer umumnya digambarkan sebagai lingkaran dengan dua terminal pada sisi primer dan dua terminal pada sisi sekunder. Dapat kita lihat dengan jelas pada gambar yang di sebelah kanan ya. Kemudian terdapat tanda P1 dan P2 untuk menunjukkan sisi primer serta S1 dan S2 untuk menunjukkan sisi sekunder. Nah, ini P1 dan P2 ini merupakan sisi primer dari transformer arus. Kemudian ini S1 dan S2 ini untuk menunjukkan sisi sekundernya dari current transformer ini. Kemudian tanda polaritas digunakan pada P1 dan S1 untuk menunjukkan arah arus yang sesuai. Nah, jadi polaritas atau arah arus itu juga penting dalam transformer current ya teman-teman. Itu dengan sebagai untuk menunjukkan arah arus yang sesuai. Oke, kemudian kita lanjut pada jenis yang kedua, yaitu voltage transformer atau VT atau potential transformer atau PT. Sama saja ya kedua teman-teman, yaitu transformator tegangan. Ya, biasanya digunakan untuk menurunkan tegangan tinggi ke tingkat yang lebih rendah dan aman
untuk pengukuran dan proteksi. Tegangan sekunder yang dihasilkan proporsional dengan tegangan primer. Ini dapat kita lihat dengan jelas apanya trafonya, teman-teman ya. Ini merupakan kumparan sekunder dan ini merupakan kumparan primer. Kemudian jenis-jenis VT atau PT. Pertama itu ada VT elektromagnetik dengan menggunakan prinsip induksi elektromagnetik seperti pada transformator daya biasa. Kemudian ada capacitive voltage transformer atau CVT, menggunakan kapasitor untuk membagi tegangan sebelum dihubungkan ke transformator induktif. Ya, simbol-simbol dalam transformator tegangan. Pertama itu dapat kita lihat ya. Ini penjelasannya dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Pertama itu ada VP tegangan primer. Tegangan yang diberikan pada lilitan primer transformator. Yang dimana VP teman-teman ya, ini VP-nya teman-teman. Kemudian ada IP atau arus primer. Arus primer yang mengalir melalui lilitan primer. Ini IP-nya tepat berada di atas VP-nya teman-teman. Jadi tegangan primer. Jadi arus primer itu tepat berada dia di atas tegangan primer. Itu arus listrik yang mengalir melalui lilitan primer. Oke, kemudian ada NP atau jumlah lilitan primer. Jumlah lilitan kawat pada kumparan primer. Mana NP-nya teman-teman? Ya, ini NP-nya dapat kita lihat dengan jelas, yaitu dijelaskan sebagai jumlah lilitan kawat pada kumparan primer. Ini merupakan kumparan kawatnya teman-teman. Jadi NP itu adalah lilitan kawat pada kumparan primer. Kemudian ada ohm flux magnetik, yaitu flux magnetik yang dihasilkan dalam inti transformator akibat arus primer. Kemudian ada VS, yaitu sebagai tegangan sekunder, tegangan yang dihasilkan pada lilitan sekunder. Ini merupakan VS-nya teman-teman, tepat di depan dari tegangan primer. Jadi mereka itu terbentuk di dua sisi, yaitu di sebelah sini adalah tegangan primer dan di sebelah sini adalah tegangan sekunder. Kemudian ada seperti yang di arus primer tadi ada IP, di sini juga ada IS sebagai arus sekunder, tepat berada di atas dari tegangan sekundernya teman-teman ya. Merupakan arus listrik yang mengalir melalui lilitan sekunder dan menghidupkan lampu. Dan untuk NS jumlah lilitan sekundernya yaitu di sini teman-teman. Ini merupakan jumlah lilitan sekunder pada kawat kumparan sekunder. Oke, cukup jelas ya teman-teman semua. Kemudian kita akan membahas cara kerja dari kedua jenis transformer itu. Yang pertama itu tadi teman-teman adalah transformator arus. Ya, cara kerja dari transformator arus. Cara kerja dari transformator arus ialah arus listrik mengalir melalui kumparan primer P1 dan P2. Arus listrik mengalir melalui kumparan primer P1 dan P2. Kemudian arus listrik pada kumparan primer menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah. Kemudian perubahan magnet pada kumparan primer menginduksi tegangan listrik pada kumparan sekunder. Jadi perubahan medan magnet pada P1 dan P2 ini menginduksi tegangan listrik pada kumparan sekunder S1 dan S2. Kemudian tegangan listrik yang diinduksi pada kumparan sekunder sebanding dengan arus listrik pada kumparan primer. Jadi tegangan yang ada pada S1 pada kumparan sekunder ini teman-teman, S1 dan S2 sebanding dengan arus pada kumparan primer P1 dan P2 ini. Dan arus listrik pada kumparan sekunder kemudian diukur oleh alat ukur atau diproses oleh relay proteksi. Ya, itu merupakan cara kerja dari transformator arus. Kemudian kita akan membahas cara kerja dari transformator tegangan atau voltage transformer. Ya, yang pertama itu tegangan listrik mengalir melalui kumparan primer P1 dan P2. Kumparan primer P1 dan P2 jadi jalan aliran dari tegangan listrik. Sini ya teman-teman. Kemudian tegangan listrik pada kumparan primer menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah. Dan perubahan medan magnet pada kumparan primer menginduksi tegangan listrik pada kumparan sekunder. Jadi perubahan medan magnet pada kumparan ini menginduksi arus listrik pada kumparan ini. Kemudian tegangan listrik yang diinduksi pada kumparan sekunder sebanding dengan tegangan listrik pada kumparan primer, tetapi perbandingan yang telah ditentukan. Berbeda dengan
cara kerja pada current transformer tadi, pada voltage transformer, tegangan listrik yang diinduksi pada kumparan sekunder sebanding dengan arus yang ada pada kumparan primer, tetapi dengan perbandingan yang telah ditentukan. Kemudian yang kelima, tegangan listrik pada kumparan sekunder kemudian diukur oleh alat ukur atau diproses oleh perangkat lain. Ya, untuk current transformer tadi diukur oleh alat ukur dan diproses oleh relay proteksi, tetapi pada transformator tegangan diukur atau diproses oleh perangkat lain, teman-teman ya. Ya, mungkin itu pembahasan mengenai dari transformer instrumen yang merupakan komponen yang penting dalam sistem ketenaga listrikan. Kita juga sudah membahas jenis-jenisnya tadi, yaitu ada current transformer, yaitu transformator arus, dan juga voltage transformer atau transformator tegangan. Kemudian sini kita sudah sampai ya pada akhir pembahasan. Dan kesimpulan yang dapat kita pelajari dari transformator instrumen itu ialah transformator instrumen seperti current transformer atau CT dan potential transformer atau PT berfungsi untuk mengukur arus dan tegangan tinggi dengan aman serta memberikan isolasi antara sistem tenaga listrik dan peralatan ukur atau proteksi. Alat ini memastikan pengukuran yang akurat, menjaga keamanan operator, dan digunakan dalam sistem proteksi untuk mendeteksi gangguan. Pemahaman tentang rasio transformasi, batas saturasi, dan kinerjanya sangat penting untuk memastikan keandalan dalam aplikasi pengukuran dan proteksi listrik. Ya, mungkin sekian video pembahasan yang dapat saya jelaskan ya teman-teman pada video pembelajaran kali ini. Saya berharap video ini dapat bermanfaat dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.